Aduh, ya ampun Say, perpaduan rasa sausnya itu loh pas banget. Manisnya, aduh, manisnya apalagi dapet. Pedesnya, aduh, ini nggak kalah pedes juga. Ini pedesnya juga dapet dan wangi dari minyak wijennya itu loh Say, semerbak wangi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Say. Pasti pada heran ya, kok Bunda pakai bahasa Korea? Bunda lagi demen drakor sama-sama dengan ibu-ibu yang request masakan Korea. Kayak opa-opa Korea gitu, Say. Lee Min Ho. Terus ada lagi Yoon Bin. Aduh, pokoknya semuanya ganteng-ganteng deh. Nah, ibu-ibu, selain menikmati drakor di TV, ibu-ibu harus menikmati requestan ibu-ibu yang katanya saya harus masak makanan Korea. Nah, bersama Bunda Ainul di Dapur Ngebor, kita akan membuat makanan yang enak-enak Say. Yaitu kali ini saya mau bikin sayap patah. Kok sayap patah sih? Ntar Bunda kasih tahu ya, tapi ini yang jelas makanan Korea banget. Biasanya sih kalau di Indonesia itu semacam fried chicken. Tapi di Korea lebih khas lagi karena ada bumbu Koreanya. Iki loh Say, bahan-bahan sayap patah. Ada sayap ayam, tepung terigu, tepung beras, cabai bubuk, ada madu, minyak wijen, dan biji wijen. Jangan lupa masih ada jahe, kecap asin, telur ayam, bawang putih, mustard, saus gochujang. Ini saus khas Korea dan juga saus tomat. Yang pertama ibu-ibu harus siapin adalah sayap ayam. Emang sih dibilang patah karena semuanya dipatahin, tinggal diutuhin yang ini. Tuh, sudah saya bersihkan. Cantik bersih, tidak ada sisa bulu-bulu yang nyempil. Tuh, seperti ini. Nah, ini sampai belakang, biasanya sih belakang-belakangnya sini ya ada bulu-bulu manja gitu. Itu juga harus dihilangkan. Biar makannya juga sip gitu, yakin gitu. Nih, bersih banget ya. Sekarang saya mau ngajarin ibu-ibu cara bikinnya. Biasa kalau fried chicken kan pakai main tepung sama bumbu-bumbu kaldu gitu ya. Tapi kali ini memang ada yang harus disiapkan biar rasanya lebih dalam lagi. Ini saya udah siapin. Ini ya. Nah, saya udah siapin di sini ya. Selanjutnya saya udah siapin seperti ini. Berapa takarannya silakan nonton di Dapur Ngebor Official ya. Ini saya bagi jadi 2. Separuh aja, ini ada cincangan bawang putih. Terus dan juga ini jahe. Jahe ini sebagai penghilang bau-bau amis atau apalah itu. Ya, biar ayamnya juga sedap, gurih dan anget gitu. Terus ini mustardnya juga harus dimasukin. Nah, jadi satu seperti ini. Terus selanjutnya lagi, jangan lupa kuning telurnya dimasukin ya. Masuk kemana? Ke dalam hatiku. Nah, seperti ini. Kayaknya kalau diobo-obo itu kayaknya kurang mantep gitu. Kalau nggak pakai sarung tangan. Ini mau tak campur semua ya, Bu Ibu. Nah, bikinnya seperti ini. Tapi jangan lupa dikasih kaldu. Tuh, ini saya kasih 2 sendok boleh lah ya. Ini udah kuat banget rasanya. Terus ini juga ada garam. Tuh, dikit aja. Terus nggak pakai gula ya, karena ibu-ibu nanti harus kasih ini madu. Cuman sekarang saya masih harus kasih ya merica, biar ada pedes-pedesnya dikit. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu ya Bu, biar ngeresep. Nah, ini ada 2 bahan lagi, yaitu tepung beras dan juga tepung terigu. Ini kita jadiin satu aja ya. Takarannya nanti tetap harus lihat saya dan juga Dapur Ngebor Official ya, Say.
Dan terima kasih loh masukannya, biar nggak bosen ya yang nonton Bunda Inul di Dapur Ngebor. Ini terima kasih banyak juga Dapur Ngebor Official dan juga yang nonton hari Sabtu itu. Aduh, sekarang banyak banget. Matur suwun. Ya, selanjutnya saya mau bikin ini ya, diaduk-aduk dulu tepung terigu sama tepung berasnya. Kita aduk-aduk semuanya dan selanjutnya kita sisihkan dulu sini. Nah, saya mau bikin sausnya. Kita nyalain dulu kompornya. Nah, ini saya sudah menggoyang-goyangkan wajan saya. Tentunya saya juga mau menggoyang-goyangkan badan saya, di shake-shake gitu ya. Nah, udah deh, kita biarkan panas dulu. Saya mau tumis ini. Sisa dari bawang putih tadi ya, Mbak Put ya. Kemudian ini gochujang, ini saus ala Korea ya. Ini khasnya, jadi untuk membuat makanan Korea itu lebih berasa banget. Memang harus cari yang namanya gochujang. Ini kalau nggak salah ini tempatnya kotak gitu ya. Nah, ini harus didapetin. Tapi ada juga yang bentuknya kayak botol gitu. Tapi ya tetap aja namanya gochujang. Ntar tanya aja ya. Nah, selanjutnya ini saya tetap kasih yang namanya cabai bubuk. Tapi cabai bubuk ala Korea. Pedas. Nah. Ini benar-benar, aduh. Di hidung saya benar-benar baunya ya. Luar biasa. Dan jangan lupa siapin juga yang namanya saus tomat. Saus tomat mah Indonesia banyak. Ya, ibu-ibu harus siapin juga saus tomat. Kemudian ini saya punya minyak wijen. Nah, tetap harus ada minyak wijen di sini. Oh. Minyak wijen itu juga khas banget. Dan juga kecap asin. Oke. Ada kecap asin. Dan yang terakhir ini saya kasih madu karena ini khas juga. Nah, ini udah keluar. Rasanya nih baunya luar biasa. Ada yang tersisa satu, yaitu dikasih kaldu jamur. Oke, saya kasih kaldu jamur sedikit aja ya. Kayaknya ini 1 sendok apa ya? Kalau 1 sendok teh itu gede. Ya udahlah, ujungnya setengah sendok aja deh. Saya akan kasih air sedikit. Nah, yuhu. Dan kalau saya nganggur itu memang saya suka banget nonton drakor karena di Korea itu bintangnya itu selalu berbeda-beda, jadi kitanya nggak bosen gitu. Dan ceritanya juga, alur ceritanya bagus-bagus say gitu. Ini udah enak banget rasanya. Kita cobain ya. Enak sih. Mantap. Pedasnya dapet. Rasa saus Koreanya juga dapet. Manisnya dapet karena ada madunya. Terus aroma bawang putihnya juga dapet. Wijennya juga. Wes, pokoknya lengkap ini. Saya matiin dulu ya. Sekarang saya mau goreng-goreng itu sayap-sayap patah. Nah, ini buat ibu-ibu di rumah untuk menggoreng ayam crispy, itu ibu-ibu harus yakin bahwa panas minyak itu kira-kira 160 derajat ya. Kudu panasnya kudu 160 derajat. Pengen tahu caranya untuk melihat bagaimana itu 160 derajat? Nah, seperti ini. Ini saya masukkan dulu ke sini, tuh. Kemudian, nah seperti ini. Kalau ini dicemplungin terus keluar busa-busa atau butiran-butiran halus, gelembung-gelembung halus gitu, itu namanya udah 160 derajat. Kudu panas seperti ini Yosay. Jadi saya cemplungin, tuh. Nah, ini namanya 160 derajat ya.
Oke, selanjutnya lagi saya mau masukin ini, tangan saya bersih loh ya. Ini rasanya, wah, anak-anak ini pasti suka nih. Kalau ibu-ibu udah mulai bikin begini. Biar ada sesuatu yang beda, karena kalau biasanya kalau bikin ayam French chicken kan, ya udahlah bumbunya itu aja ya. Cuman main bawang putih, sama telur, sama apalagi sekarang itu lagi musim ya. Sekarang itu lagi musim banyak tepung-tepung macem-macem dijual, tapi tentunya dengan bahan pengawet. Jadi ini kasihan juga kalau keluarga dikasih yang demikian. Jadi paling enak ngolah sendiri ya, dibumbuin sendiri, oke? Ini kira-kira kalau gorengnya kurang lebih itu 12 menit. Asalkan kompornya pas ya, jangan terlalu banter banget. Karena kalau banter banget kering di luar, mentah di dalam. Jadi benar-benar ini nanti akan jadi crunchy, dalamnya juga tetap matang gitu. Nah, ini udah matang nih. Kayaknya ini matang luar dalam. Tuh. Jadi hasilnya seperti ini. Terus saya tiriskan di sini. Biar minyaknya juga ngeresep di tisu. Nah, ini udah anget. Bumbu tadi ya, saus yang udah aku bikin. Kemudian step selanjutnya saya masukkan di sini. Nah, ini diaduk-aduk biar kelihatan bercampur gitu. Dan emang sengaja dibikin begini dalam kondisi hangat-hangat. Terus mumpung masih crunchy juga, saya campur. Yang penting jangan dikocok-kocok ya, say. Itu lagu saya. Nah, caranya seperti ini. Tuh. Ini kita campur-campur sengaja, dicampur-campur begini. Biar cantik gitu ya. Kemudian baru kita plating. Terpesona, aku terpesona dengan sayap-sayap yang patah buatan Bunda Inul. Oke, sekarang saya mau plating ya. Enak banget. Selamat mencoba ibu-ibu. Tapi buat ibu-ibu yang bikin, untuk anaknya hati-hati karena saus dari Korea ini juga benar-benar kuat rasanya. Pedasnya juga dapat banget, jadi harus hati-hati. Nah, hasilnya maksimal nih. Satu step lagi yang membuat ini jadi menarik dan cantik. Saya kasih ini biji wijen. Gini aja, say. Cantik. Yuhu. Demikianlah sayap-sayap patah dari Bunda Inul. Ratu ngebor. Dapur ngebor. Selamat menikmati. Kayaknya saya juga tertarik ikut ngicipin yang ini. Penasaran kan seperti apa? Ayo kita cobain. Aduh, ya ampun, say, perpaduan rasa sausnya itu loh pas banget. Manisnya, manisnya apalagi dapet. Pedesnya, ini nggak kalah pedes juga. Ini pedesnya juga dapet dan wangi dari minyak wijennya itu loh, say, semerbak wangi. Kira-kira setelah ini Bunda masak apa lagi ya, say? Pokoknya tetap pantengin terus. Dapur ngebor. Enak, Re. Saya kasih ibu-ibu resep makanan Korea biar bisa dipraktekin di rumah, ya kan? Ini tak siapin kecap asin ya. Tuh, kecap asinnya berapa sendok, nanti takarannya udah tak kasih ya. Lihat resep Bunda Inul hanya di Dapur Ngebor Official MNC TV.